Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, saat ini saya ingin memberikan gambaran praktikum pelayanan spinal anestesi. Ini untuk adik-adikku mahasiswa program D4 keperawatan anestesi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Baik, ini adalah persiapan untuk spinal anestesi. Yang pertama kita siapkan adalah ini alat-alat yang digunakan untuk spinal anestesi. Yang pertama ini adalah duk. Duk ini duk lubang, nanti untuk memberikan alas atau dasar di punggung dari pasien yang mau diberikan spinal anestesi. Kemudian ini handscoon steril. Ini ada klem. Klem ini nanti untuk megang kasa steril yang kita gunakan untuk draper. Kemudian ini ada pom satu adalah untuk betadine, pom yang satunya lagi ini untuk alkohol. Kemudian jarum spinal atau spinopen, ini ukurannya sesuai dengan yang dibutuhkan, ada 25, ada 27, ada 29. Kemudian spad bisa 5 cc, bisa 3 cc. Kemudian ini obat spinal yang kita gunakan. Ini meja untuk memudahkan kita pelayanan. Meskipun ini spinal anestesi, peralatan untuk general anestesi juga harus kita siapkan. Ini alat-alatnya. Ada obat untuk emergensi, ada statik ya, ada laringostatik, adik-adik sudah masih ingat ya. Ada stetoskop, ada laringoskop, ada tube. Ini tube 3 ukuran, satu ukuran yang sesuai dengan keperluan, yang satu di bawahnya, yang satu di atasnya. Siapa tahu nanti tidak sesuai, jadi harus bisa disesuaikan. Nah, kemudian mesin, ini mesin juga harus kita siapkan, harus dalam kondisi sudah siap. Nah, ini persiapan mesin dan persiapan alat yang digunakan harus juga adik-adik sudah tahu. Kemudian setelah mesin anestesi yang harus disiapkan juga monitor. Monitor ini juga harus siap. Monitor ini meliputi tensimeter yang bagus, ada kontrol nadi dan kontrol saturasi. Setelah mesin, monitor, dan peralatan spinal anestesi yang sudah siap, kita siapkan pasiennya. Silakan. Ya ini peraga. Nah kita pasang, tensimeternya. Ya. Diingat, monitor harus selalu siap. Tensimeter kita pasang di lengan yang sudah dipasang infus. Kemudian saturasi dan nadi kita siapkan di lengan satunya yang dipasang infus. Nah, setelah kita tahu modal pertama atau modal awal dari pasien untuk vital sign-nya, tensi, nadi, dan saturasi sudah tahu. Berapa modal awal dari pasien sebelum dilakukan spinal anestesi? Katakanlah saturasinya itu adalah 98 kali per menit. Saturasinya itu 98%. Kemudian nadinya ada 71 kali per menit. Nah, itu nadi yang 71 kali per menit. Saturasi ini 98. Tensinya itu masih ngukur. Katakanlah setelah tensinya itu sudah kita ketahui, saturasinya sudah kita ketahui, nadinya sudah ketahui, tensinya dalam batas normal ya, 133 dan 79. Kemudian kita komunikasi dengan pasien, Pak nyun sewu, Bapak badhe diaturi bius, badhe diaturi anestesi, nyun sewu Bapak lenggah nggih, nyun sewu. Kita posisikan pasiennya dan kita kasih tahu sebelumnya bahwa pasien ini nanti dilakukan spinal anestesi dengan posisi duduk. Dan nanti setelah dilakukan spinal anestesi, kita kasih tahu bahwa kedua kakinya ini nanti terasa semutan dan tidak terasa. Gitu. Kemudian posisinya ini juga menentukan prestasi ya. Harus posisinya betul. Nun sewu Bapak lenggah sing tenang, yang jejel, tegak lurus, nun sewu bangun tegak lurus. Kemudian nun sewu kepalanya tumungkul Pak, ndingkluk ngelemes nggih. Terus nun ndingkluk lagi nun sewu punten. Nah,
Ini posisi yang ideal untuk dilakukan spinal anestesi. Setelah posisinya itu sudah di tengah bagus, ini baju dari pasiennya ini sudah dibuka ya, sudah dibuka. Setelah dibuka, kita posisinya asisten ya, asisten anestesi. Perlu diketahui bahwa spinal anestesi ini adalah perasat medis. Ini adalah area medis, oleh karena itu kita adalah sebagai tim yang memperlancar pelayanan spinal anestesi ini. Tapi meskipun ini adalah area medis, kita juga diharapkan harus mampu, harus bisa. Suatu saat kita melakukan tindakan spinal anestesi, itu juga atas order dari dokter spesialis anestesi. Ini yang harus kita pegang bersama, etika seperti ini. Setelah pasiennya udah duduk, kita pakai handgun steril ya. Handgun steril. Cuci tangan sebelumnya. Ini kita udah cuci tangan ya. Katakanlah kita anggap sudah cuci tangan bagus. Cuci tangan yang dengan 6 langkah itu. Kemudian kita pakai handgun. Pakai handgunnya juga harus betul-betul bagus. Nah, setelah pakai handscoon-nya itu udah betul, kemudian ini juga harus sudah masuk semua ya. Kita pasang duct untuk spinal anestesi ke pasien. Ini ductnya seperti ini. Ini bisa ada tempat yang pakai duct seperti ini, bisa juga tidak, sesuaikan dengan tempatnya masing-masing. Kita posisikan ductnya. Terus diposisikan di area yang kira-kira mau di spinal anestesi. Setelah katakanlah ini sudah ya dipasang, kita lakukan grabber dengan kasa steril yang kita jepit dengan klem. Pertama kita betadin dulu. Setelah betadin dibersihkan, muter dari tengah dulu ke samping, ke pinggir bersih, langsung buang ke tempat sampah gitu ya. Nah, katakanlah udah betadin. Yang kedua adalah alkohol. Cairan alkohol untuk mencuci kedua kalinya. Setelah sudah bersih, kemudian kita minta tolong kepada tim, yaitu area kita ya, perawat anestesi. Kita minta sepet 5 cc. Sepet 5 cc. Katakanlah ini posisi itu udah steril, ini dikasihkan juga steril, posisinya udah cukup. Kemudian itu spet. Yang kedua adalah jarum spinal. Jarum spinal kita minta tolong juga kepada tim, dibuka, kita terima. Kemudian dari spet yang 5 cc itu kita minta obat spinal anestesinya. Ini katakanlah obat spinal anestesi. Nun sewu ya, maaf. Ini katakanlah ini sudah dibuka posisi steril. Nah, kita sedot obat infusnya. Ya, semua udah sedot. Kemudian jarum spinalnya. Ini juga posisinya udah dibuka, katakanlah buka. Nah, setelah buka, ingat lagi ya bahwa ini adalah area medis ya, kita tim. Kemudian teknik untuk melakukan spinal anestesi, kita tetap juga komunikasi dengan pasien. Pak nyun sewu, Bapak ajeng disuntik bius badhe dipun suntik anestesi. Mungkin sing boten kraos niku saking puser sepangandhap di samparan nggih Pak. Nyun sewu dipun suntik Bapak sing tenang, ampun kaget nggih. Setelah dibuka posisinya, kemudian kita tentukan tinggi rendahnya untuk tempat insersi spinal anestesi. Patokannya adalah sias kanan dan kiri. Spina iliaca anterior superior yang kanan dan kiri. Kemudian kita tarik ke tengah. Itu di area lumbal 3 dan 4. Kalau turun sepis 1 itu berarti lumbal 4 dan 5. Kalau naik berarti lumbal 2 dan 3. Katakanlah kita ambil posisi tengah lumbal 3 dan 4 sesuai perpotongan garis spina iliaca anterior superior kanan dan kiri. Kita masukkan, kita kasih tahu dengan pasiennya, Pak saya disuntik. Suntiknya tegak lurus, pelan, dirasakan betul. Nah, setelah disuntik betul, nanti kira-kira
masuk 2 atau 3 cm, dirasakan betul di ujung jarum spinalnya ini ada terasa tusukan yang seperti, ini rasanya seperti halus banget, seperti nusuk lembaran kertas. Jarum spinalnya ini seperti nusuk lembaran kertas. Itulah termasuk selaput duramater. Ujung jarum spinal anestesi ini nanti masuk di rongga subarachnoid. Tandanya bahwa ujung jarum ini masuk di ruang subarachnoid. Begitu ujung jarum masuk di ruang subarachnoid, ini dari saluran jarumnya ini setelah insersinya udah masuk, kemudian mandrinya kita tarik ke belakang, ini nanti akan keluar LCS, cairan bening liquor cerebrospinalis. Itu tandanya bahwa ujung jarum spinoken itu sudah masuk ke ruang subarachnoid. Hati-hati, kalau mandrinya kita tarik kok yang keluar adalah darah, berarti itu sebagai tanda obat jangan dimasukkan, dibetulkan lagi. Setelah udah masuk, baru obat yang tadi disepet ini dimasukkan pelan-pelan. Upamanya kok mau meyakinkan bahwa ujung jarum spinoken itu udah masuk, ditarik dulu, namanya dibarbotase. Tarik, LCS-nya itu udah keluar, baru dimasukkan pelan-pelan. Masuk, kalau sudah, kembalikan lagi alatnya. Pasiennya segera diposisikan. Nun sewu Bapak, sarean malih. Nah, tiduran. Begitu posisinya tiduran, dipasang pengaman tangan kanan dan kiri. Pengaman tangannya, ini pengamannya. Dalam 10-15 menit pertama dimonitor dengan ketat, karena di periode inilah terjadi gejolak vaskuler yang lumayan ekstrim, biasanya drop tensinya. Oleh karena itu, obat yang harus segera disiapkan adalah efedrin. Monitor terus tensinya setiap 2 atau 5 menit. Biasanya 3 atau 5 menit. Ini terprogram minimal 3 menit sekali tensinya ngukur, atau 5 menit sekali tensinya ngukur. Kalau terjadi hipotensi, segera diberikan efedrin. Efedrin ini sudah diencerkan ya. Efedrin. Nah, terus dipasang buh yang bisa ini sebagai pembatas antara area anestesi dengan yang nanti operator bedah. Monitor terus, dan perlu juga backup nasal kanul oksigen durante operasi. Nah, ini ada kalanya spinal anestesi ini hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Oleh karena itu, backup dari general anestesi ini harus disiapkan. Seperti tadi saya sampaikan di awal demo. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan selayang pandang untuk praktikum demo dari spinal anestesi. Mudah-mudahan ada gambaran dari adik-adik semua untuk perasat spinal anestesi. Barangkali itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang dan lebih saya maaf. Ada pertanyaan yang mungkin nanti bisa disampaikan melalui grup WhatsApp ataupun nanti melalui Zoom meeting. Terima kasih. Selamat belajar. Terima kasih. Selamat belajar adik-adik semua. Akhirul qouli billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.